Ini Alkisah, ada seorang gadis yang digambarkan buruk rupa, ya kan? Rambutnya di situ 32 helai, khusus edisi Semarang 16 helai. Orang Semarang pelit kan? Edisi Semarang 16 helai. Pengen cari dodok. Nah, ibunya nggak punya duit untuk mendandani. Logikanya saudara, kalau seorang gadis mau ditawarkan atau dipamerkan ke para tetangga, kan harus dipoles dengan rupa saudara. Ya. Misalkan dandan ini kan misalkan mbaknya Fitri ini. Dia dandan dari sepatu, baju, sampai semua rambut didandani dengan rupa. Itu kan banyak saudara modalnya. Nah, ini si Bu Janda ini nggak punya banyak duit, sehingga dia punya akal. Anak gadisnya ditutupin dengan kurungan ayam. Nah, atau dibuka. Nah, jadi dia membuka kurungan ayamnya itu. Jadi ibaratnya saudara, kalau tubuh gadis ini, semua Anda punya lahan 10 hektar. Anda kalau mau dandani 10 hektar, bikin gerbang dalam saluran 10 duit berapa? Betul kan? Anggaplah itu semua ditutup dalam kurungan. Yang ditongolkan cuma bagian. Nah ini tangannya dimunculkan. Nah, artinya saudara, ya, yang perlu dihias itu cuma sejengkal saja. Makanya di sini saya sebut ini teori dari lentik. Karena apa? Kalau Anda mau mendandani gadis ini dari ujung kaki sampai ujung kepala, kosnya besar. Beli sepatu hak tinggi, ya, beli span atau beli apa. Waduh, ini simpel saudara. Dia cukup mendandani dari lentiknya, ya, kukunya kasih kutek, mani pedi, ya, kasih hiasan-hiasan itu, dilulur. Sehingga apa saudara? Indikator gini saudara. Ajak orang itu berimajinasi. Orang berfantasi. Kalau orang lihat dari lentik saja, dia akan berimajinasi. Ya ampun, kalau jarinya aja udah putih, halus, harum, jarinya lentik. Apa di atasnya itu udah kayak apa ya? Kayak pembunuh 9 orang gitu. Tabrak itu yang trennya itu apa ya nih? Yang trennya itu kan gendut itu. Jadi kalau Anda udah lihat dari lentiknya seperti itu, pasti otak Anda kan berimajinasi ya. Aduh, luar biasa nih. Pasti bodinya aduhai, wajahnya cantik cerita. Karena orang dengan melihat dari lentiknya itu berimajinasi. Ini filosofinya saudara. Bagaimana Anda, di proyek Anda, kalau tidak mampu mendandani seluruh batang tubuh, dari kaki ke kepala itu, Anda cukup menghias saja, mendandani parsial saja. Nah, jadi biarkan imajinasi orang, fantasi orang bermain-main. Jadi orang itu tertarik sudah di dalam fantasinya. Nah, jadi ketika nanti, nah ini konsumen nih ceritanya, saudara. Pangerannya datang, nah dia melihat dari lentik sudah tertarik, sehingga dia bilang sama ibu jandanya, saya tertarik untuk meminang putri Anda. Nah, itu namanya cerita ya, ini seolah dia berdoa sama dewa, keajaiban terjadi, sehingga ketika kurungannya dibuka, bukan ayam yang keluar. Nah, tapi putrinya yang cantik cerita. Nah, pelajaran apa yang diambil dari kisah ini? Anda harus bisa mengeluarkan budget minim, tapi mendapatkan hasil optimal. Artinya, nggak perlu Anda mendandani dari ujung kaki sampai kepala, sampai ujung rambut. Cukup Anda menghias sebagian dari lentiknya ini tadi, sudah harus bisa membuat konsumen tertarik. Nah, ini sekarang aplikasinya, saudara, bersumpah contoh. Ada kok di tempat Anda yang di file itu ada, saudara. Benar-benar di tempat Anda. Kalau saya punya proyek seperti ini, saudara,
Ya, saya ibaratkan seluruh proyek ini tipe lahan kita. Kalau kita harus mendandani semua proyek kita, bikin pagar keliling, bikin saluran, biayanya besar. Padahal duit Anda terbatas. Nah, saran saya, Anda pakai teori jurus dari listrik tadi, saudara. Anda cukup mendandani ini saja, saudara, ya. Anda bikin 2 rumah contoh. Ada bikin di sini yang namanya jalan, itu pilih saudara. Jadi bukan sekedar dibikin perkerasan, bukan sekedar dibikin pavingnya saja, tapi sudah benar-benar ini ada pavingnya, ada bermannya, ada taman jalannya, mungkin ada lampu hiasnya. Di sini pun kop jaganya dibuat yang beneran, tamannya juga dibuat. Jadi ibaratnya ini tubuh putri tadi. Ini dari lentiknya ini di sini, saudara. Tahap 1. Anda harus bisa membuat konsumen terkesima, membuat konsumen berfantasi, berimajinasi, hanya dengan melihat ini saja. Dia kalau sudah jatuh hati, dia nggak perlu tengok sama sini, saudara. Dia lihat sepotong, dia sudah langsung bisa membayangkan keseluruhan. Nah, itu cara Anda, bagaimana Anda membuat proyek Anda punya daya tarik, punya muka yang harus dipulai, yang harus didandani seperti dari lenting. Nah, saya kasih contoh, saudara. Ya. Jadi kalau istilah contoh, Kampung Semawis itu 8,6 hektar. Dari lentiknya di mana? Di sini, saudara. Begitu masuk ke depan, sudah dicegah dengan patung Cengho yang tinggi 8 meter, sudah dikasih taman, ada jinnya di depan. Nah, ini begitu masuk ke depan, di depan, Anda sudah langsung disambut dengan satu open space, di situ isinya taman. Di kanan jalannya, itu sudah langsung ada, begitu masuk ini saudara, ya. Ini begitu masuk. Nah, begitu kita masuk di sebelah kanan, itu sudah ada ini saudara. Pos. Belakangnya waterpark. Intinya saudara, saya nggak perlu bangun sampai hektar ke-9 di belakang yang mepet kuburan di bawah tower sutet, nggak perlu. Tapi begitu orang masuk ke dalam, sudah disodorin sesuatu yang luar biasa menariknya. Dia lihat patung Cenghonya, lihat pattern konkretnya. Ini saudara, saya pattern konkret saudara. Merah, hijau, kuning. Orang nggak lihat saudara. Luarnya aja kayak gini. Pasti nanti dalamnya ya bagus banget lah. Dia nggak perlu lihat sampai jadi. Dia sudah berimajinasi. Makanya hampir semua trademark saya untuk mendukung konsep dari lentik, saya suka main patung, saudara. Nah ini lihat ya. Ini kalau sudah jadi, tapi kan waktu belum jadi, nah ini saat ini. Nah, begitu masuk lokasi, selalu disambut dengan open space. Jadi kalau saya konsep dari lentik selalu seringnya di saudara. Anda punya lahan luas. Nanti gerbang sini kan. Ini saya anggap lahannya kotak lah. Nah, Anda masuk, nanti ini gerbang di sini. Nanti begitu masuk, saya biasanya selalu gini, saudara. Selalu disambut dengan sebuah open space. Di open space ini bisa bikin taman yang bagus, ada lampunya, ada ornamen sculpture-nya. Jadi orang begitu udah di sini, nggak perlu bayangin sini. Udah di sini, dia yang lihat dari lentik tadi loh, saudara. Dia udah tertarik. Jadi desain-desain seperti ini disengaja, saudara. Masuk, wah, lihat ada ini, begitu masuk, ada taman, ada patung. Begitu masuk, ada taman, ada patung. Orang udah langsung nyes gitu loh, ya. Udah langsung nyes, karena apa? Oh ya, nanti kurang lebih di dalamnya itu ya seperti itu. Nah, ini yang saya namakan konsep dari lentik itu seperti itu, saudara. Misalkan ini, di proyek ini. Kampung Harmoni. Nah, begitu masuk, ada open space, saudara. Nih. Ada patungnya. Itu yang bikin orang merasa tertarik. Ini konsep penerapan dari lentik itu. Jadi maksud saya, saudara, saya ada banyak kisah, ya, dengan hanya menaruh, saya di Purwokerto, saudara,
hanya bangun pos jaga, boulevard, plus bikin satu ruang jalan paling masuk 30 meter, itu sudah laris manis, saudara. Ya. Saya kerja di Purwokerto, saudara, ngerjain lahannya Pak Siswono Yudosodo. Ini proyek pertama saya, saudara. Saya lahan 3 hektar. Lahan 3 hektar. Saya waktu itu dikasih target laba 2,1 M. Karena dianggap 1 meter persegi laba, 1 hektar laba 700 juta. Berarti 3 hektar adalah 2,1 M. Karena dianggap Purwokerto kecil, paling ini main semi real estate atau RSW. Saya disediain modal 1,5 M. Jadi saya disuruh ngejar laba 2,1, disiapkan modal 1,5 M. Yang terjadi, saudara, terus waktunya saya dikasih 3 tahun, misalnya 3 tahun. Ini proyek pertama saya dalam kapasitas sebagai direktur, bukan sebagai marketing manager lagi. Saya kondisi kayak gini. Yang terjadi, saya berhasil mendapatkan laba 3 miliar, modalnya cuma habis 570 juta, waktunya selesai 2 tahun. Saya waktu itu belum bisa cerita, ini dulu dari lentik, ini sekarang udah jadi trainer, udah kasih nama. Tapi waktu itu saya aplikasikannya, saya bikin di depan, itu ceritanya, gini saudara, saya bikin patung. Patung itu kalau kita replika murah, maksudnya kita tukang patung, Pak, udah pernah bikin patung apa saja, lihat albumnya. Saya mau yang kayak gini. Nah, itu kalau ada replikanya, kita bikin murah. Paling 15 juta, 20 juta. Kecuali ada bikin kayak gini, pesen, itu mahal. Request itu mahal. Nah, saya dulu di Purwokerto, ada patung anak kecil, panjat pohon, dipakai peci, pakai sarung, pantatnya digigit anjing. Nah, gitu. Nah, itu laku biasa. Saya diprotes, saudara. Diprotes karena ini penghinaan nih. Masa pakai peci, pakai sarung, digigit anjing gitu loh. Maaf, ini bukan syarat. Diprotes. Nggak boleh itu. Terus akhirnya anjingnya saya ganti angsa. Nah, lepas, jadi, tapi angsanya karena dibeli belakangan nggak bisa kena pantat. Ya pokoknya mau gigit gitu. Nah. Ini saudara, saya waktu itu menerapkan konsep dari lentik. Jadi Anda tahu, saya disediakan 1,5 M, saya cuma keluar 570 juta, penjualan sudah bergulir. Kenapa? Transaksi banyak terjadi ketika saya belum banyak keluar duit. Pencairan-pencairan dari KPR udah gerak. Akibatnya ya saya duit kan bergulir, saudara. Saya nggak perlu modal besar, cukup 570 juta, ini sudah bisa bergulir. Ya. Ini sudah bisa bergulir. Kenapa? Ya ini yang sekarang saya ceritain, jurus dari lentik. Saya nggak bangun apa-apa, bangun gerbang, di depan ada patung yang anak digigit anjing itu, terus boulevard sedikit saya bereskan rapi, terus satu rumah. Rumahnya saya selesaikan 21 hari, sudah kompleks sama burdennya. Tapi waktu itu kan model masih, apa ya istilahnya, yang rumah itu belum ada sun shading, tapi waktu itu kan genting pakai konsol. Kalau itu kan kayu kan, nggak pakai cor kan. Jadi rumah naik cepet kan cuma kolom, bata, ring balok, atas tutup atap, nggak ada cor-coran, orang itu langsung cuma pakai konsol kan, zaman itu 2001 modelnya pakai konsol. 21 hari. 570 juta. Ini dari detik, saudara. Ini seperti ini. Jadi di depan, Anda harus ciptakan sesuatu yang dengan sepotong sudah bisa membuat konsumen berimajinasi.